Tadi saya ke Jakarta Timur, sekarang kita lihat jauh lagi nih, ke Tangerang ini seperti apa? Adakah keramaian-keramaian di sana, protokol kesehatan diabaikan? Rusdi siap mengabarkan, langsung dari Tangerang. Rusdi. Ya, serta pemirsa dapat saya kabarkan dari Jalan Raya Gatot Subroto, Kota Tangerang, di mana memang di Kota Tangerang ini ada PSBB tahap keempat yang masih sedang berlangsung. Namun di tahap PSBB tahap keempat ini terjadi pelonggaran-pelonggaran seperti yang Anda lihat sendiri. Sudah mulai terlihat banyak orang berkerumun serta berkumpul karena memang pelonggaran itu yang antara lain seperti pusat perdagangan, seperti restoran serta jasa usaha, sehingga jalan raya serta tempat nongkrong sudah mulai terlihat adanya kerumunan. Namun sejauh ini memang keramaian sudah mulai terlihat karena pelaku usaha bisa sedikit bernapas lega karena adanya pelonggaran dari mulai yang untuk restoran, pusat perbelanjaan, sehingga terlihat jalan raya sudah mulai normal kembali. Namun begitu, protokol kesehatan tetap diterapkan oleh pihak Kota Tangerang dan sejauh ini pihak penegakan disiplin masih terus melakukan patroli. Seperti yang terlihat di dekat saya, Caca, tampak masih sudah mulai terlihat adanya orang yang mulai berkumpul untuk menikmati malam di pinggir jalan sehingga terlihat adanya kerumunan massa. Demikian, Caca. Baik, terima kasih Rusdi mengabarkan langsung dari Tangerang. Mungkin saya ke Dr. Erlina. Ini kalau misalnya sekarang saya melihat jalanan raya ini, mungkin dalam benak saya, wah ini udah kayak normal lagi, bukan new normal lagi, sudah ramai sekali. Melihat itu yang kami prihatinkan ya. Jadi barangkali masyarakat menganggap itu sudah kembali biasa. Ya, kita sih prihatin, kita tahu angka makin naik. Saya selalu bilang kalau makin naik, nanti bagaimana, sebagian harus dirawat. Nggak enak loh dirawat di rumah sakit. Dok, kalau peningkatannya trennya seperti ini menandakan kalau dari sisi tenaga medis, bolehkah kita, sudah layakkah kita menuju new normal? Belum. Kenapa? Ada syaratnya kan, dikatakan harus terkendali. Ya. Kalau angka naik terus artinya terkendali tidak? Oke. Ya, kemudian harus bahwa sistem kesehatan mencukupi. Kalau makin naik nggak mencukupi. Oke. Nah, kemudian Mas Hermawan bagaimana nih? Tren seperti ini terus terjadi, tapi layaknya kita sudah mau memasuki nih fase-fase new normal, karena ada wilayah PSBB sudah dicabut, ada yang meninjau masa transisi PSBB, ini bagaimana? Iya, maka itu sebenarnya ini kesadaran bersama ya, termasuk kesadaran kita dan pemerintah juga, menyikapi kebijakan itu tidak boleh gegabah. Karena ini seperti yang Dr. Erlina sampaikan, kenaikan ini sebenarnya COVID positifnya, tetapi laju eksponensial setiap kenaikan COVID positif itu, kalau kita lakukan penyelidikan epidemiologi atau kontak tracing, itu pasti eksponensial untuk ODP. Nah, jadi sebenarnya di lapangan itu tidak boleh kita hanya mengumumkan ya COVID positifnya, tetapi ODP sebenarnya bisa kita lakukan mitigasi dengan kita mengetahui berapa angka ODP yang real di lapangan. Kalau upaya kesehatan masyarakat penyelidikan epidemiologi ini bisa dilakukan dengan masif, maka resiko penumpukan pelayanan di fasilitas kesehatan seperti penanganan oleh teman-teman medis itu sebenarnya bisa kita ukur, dan juga bisa dilakukan upaya-upaya yang berbeda, yang mana yang harus kita lakukan isolasi mandiri, yang mana yang harus ditingkatkan daya tahannya, yang tidak harus dilayani di rumah sakit, itu semua bisa karena ada proses mitigasi dari faktor resiko usia, faktor komorbid, kemudian dari segi kontak dia dengan aktivitasnya bagaimana, itu semua bisa dilakukan sebenarnya andai angka-angka ini betul-betul kita gunakan untuk penyelidikan epidemiologi. Jadi yang saya ingin sampaikan pesannya bahwa peran kesehatan masyarakat dan upaya screening epidemiologis itu untuk melihat kasus ini sebenarnya sangat dibutuhkan ketika kita melakukan prediksi kapan sebenarnya momen untuk kita lakukan pelambatan dan kontrol kasus ini. Nah, sebenarnya sekarang memang bukan timing yang tepat. Kalau dari modeling kita sebenarnya itu bisa terjadi kalau bulan Juli, kalau PSBB-nya optimal. Tapi kalau tidak, kita bisa mundur lagi sebenarnya. Dokter Erlina, kalau musim melihat mengenai virus corona ini sendiri, trennya makin meningkat, tapi kan sudah tahu ini bagaimana cara penanganan, rapid test, swab, dan juga toraks dilaksanakan. Tenaga medis dipersiapkan. Ini sudah bisa menjinakkan tidak? Nih, saya ingin meluruskan bagaimana? Rapid test itu bukan untuk diagnostik. Tapi dilakukan pemerintah. Ya,
kita sama-sama tahu bahwa rapid test itu bukan untuk diagnosis. Diagnosis adalah PCR. Rapid test barangkali kepentingannya untuk sero surveillance. Ingin tahu kita berapa banyak sih dampaknya pada masyarakat gitu. Dan itu tidak memberikan kepada klinisi. Saya kan dokter yang menangani pasien tidak berpengaruh untuk pelayanan. Jadi kalau kami sih maunya PCR bukan rapid test. Itu satu hal. Kedua, saya ingin sampaikan kepada masyarakat, virus ini, COVID ini belum ada obat yang spesifik untuk Jadi itu. gak ada kata jinak? Ya terserah lah, tapi buat kami COVID atau Corona ini adalah musuh yang harus diatasi. Tapi bantu dong sama masyarakat ya, karena obatnya belum ada, vaksinnya juga belum ada. Jadi janganlah sampai sakit. Ayo, ini kewajiban masing-masing menjaga dirinya. Artinya nggak enak loh dirawat di rumah sakit. Kalau sudah ini sifat virus ini ya, unpredictable. Bisa saja hari ini hanya nyeri tenggorok, besoknya sudah sesak. Dan ada lagi sekarang kelainannya sudah cukup luas, tapi pasien tidak merasakan, padahal kita melihat di foto toraknya luas. Ini kan ada istilah happy hypoxia, jadi kekurangan oksigen tapi tidak dirasakan, masih bisa main laptop, masih bisa telepon-teleponan, padahal di dalamnya kita lihat ini sudah luas gitu ya. Oke, kalau suara-suara dari tenaga medis ini seperti apa? 3 bulan lebih loh mereka kemudian berperang menangani pasien-pasien COVID. Seperti apa sih teriakan-teriakan dalam hati para Itu tenaga tugas medis? kami, kami tahu, itu tugas kami. Lelah pasti. Kerjaan kita memang itu. Beda dengan masyarakat punya kerjaan yang bermacam-macam, tapi kami petugas kesehatan memang itu tugasnya. Tapi kalau bebannya terlalu tinggi, overload, maka ini berdampak kepada kualitas. Jadi pasien sendiri, masyarakat sendiri yang akan berdampak, kena dampaknya begitu. Ini ibaratnya kayak tidak akan selesai-selesai nih, kayak lingkaran setan ini. Pemerintah mengatakan kita sudah melakukan sesuai SOP. Masyarakat mengatakan sudah yang dilakukan pemerintah, cuci tangan pakai masker. Tapi tenaga medis merasa ini kenapa nambah terus ini? Bagaimana kemudian Mas Hermawan? Saya ingin menyampaikan supaya ini kita sebagai individu dan masyarakat ya, melanjutkan apa yang disampaikan Dr. Erlina, jangan terjebak dengan membeli rapid secara pribadi dan keluarga ya. Jangan, nggak ada gunanya. Jangan terjebak membeli obat yang masih dalam wacana, misalnya dexamethasone ataukah chloroquine ataukah Avigan untuk menangani COVID ini secara pribadi ya, secara individu keluarga. Biarkan itu tenaga medis nanti di Vaskes untuk melakukan itu semua, karena ini semua belum terbukti. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan, adalah 3 juga: sadar, sabar, dan daya tahan. Sadar untuk personal hygiene, perilaku hidup bersih dan sehat, tetapi juga sabar untuk menahan diri, sabar juga untuk peduli satu sama lain, dan sabar juga untuk melihat kaitannya dengan ekonomi kita. Nah, daya tahan itu juga 2, daya tahan secara fisik, tetapi juga daya tahan ekonomi. Itu makna pelenturan, tetapi bukan pelonggaran secara terbuka yang akhirnya seolah-olah merdeka. Nah, ini yang kita harus luruskan. New normal belum? Nah, itu dia ditegaskan, belum new normal ya. Terima kasih Mas Hermawan, terima kasih Dr. Erlina. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Saya Cica Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.